Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi masih kemarin ya dalam suasana sedih yang dialami oleh Agus begitu ya, meminta Teh Nopi untuk mengunjunginya ya. Saya kira dengan kesedihan itu ya akan mengunjungi Teh Nopi untuk minta maaf, malah mengunjungi si Farhat Abbas ya. Mungkin ini dorongan dari Wawa. Tapi yang sakit itu kamu Gus ya. Ini salah alamat ya, salah alamat. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, comment, dan skip. Gus, bandel bener. Jadi kalau melihat video seperti ini sebetulnya ya, jadi wajar saja ya kalau temannya Agus ini nggak ada yang suka begitu ya, sehingga Aji pun melakukan hal ini begitu ya. Ngeyel asli ya, ngeyel asli ya. Tapi coba kita masuk ke rumahnya Abang Farhat ya untuk mendengarkan bagaimana sih yang terjadi di sana. Ini dia videonya. Jadi waktu keluar dia marah sama Agus. Dia bilang Agus nggak buta, pura-pura buta. Dia bilang Agus nggak usah berobat ke luar negeri, cukup liatin uang dolar langsung nyala. Itu netizen bang. Ya Gus, mata kamu katanya kalau lihat dolar langsung terang, betul Gus? Netizen tuh. Ada statementnya. Enggak, maksudnya betul, Agus gara-gara dolar langsung terang matanya. Enggak. Apakah Agus bisa melihat sekarang? Kalau ngelihat sih enggak. Paling tuh kayak ngelihat tuh cahaya, terus kayak kadang-kadang sekali-sekali tuh kayak apa nih buram gitu sih. Ya gitu, jadi Agus bukan bohong-bohong pemirsa ya. Iya. Agus ini betul-betul lagi berjuang dan badannya jangan diteror-teror fisikis. Harusnya Agus ini di opname, dia nggak mau di opname. Yang kan kemarin yang memperlihatkan kalau yang bilang juga Agus sudah bisa melihat itu siapa sih bang? Kan sampean juga kemarin yang sampaikan bahwa oh luar biasa ya Agus bisa melihat begitu ya. Sekarang menyalahkan netizen begitu, janganlah di gini-gini. Gimana sih, kita harus gimana sih bang gitu ya. Kemarin beliau yang sampaikan kalau Agus bisa melihat, nah dikomentari oleh netizen. Sekarang ada juga statement seperti itu. Bingung kita sebagai netizen sebetulnya ya, bingung. Agus ini nggak mau masuk rumah sakit karena nggak mau sendiri di rumah sakit, harus bersama istri ya. Nah, jadi Agus tergantung sama istrinya. Istrinya berarti. Berdua ini tergantung sama Wawa juga tuh. Agus merasa terbantu dan merasa Jadi Agus tidak mau masuk rumah sakit kalau tidak bersama Wawa dan bersama istri begitu. tertolong dengan kebaikan Wawa. Pasti dong. Senang Wawa dampingi Agus. Seneng banget. Kalau Wawa tidak usah dampingi Agus lagi, Agus mau nggak apa-apa. Nah, Misalnya orang minta supaya Wawa jangan muncul damping Agus berdua aja agak berat tuh saya. berat lah soalnya kan bahwa itu dari awal memang penyemangat sih, penyemangat buat Agus, nemenin Agus ke rumah sakit. Yang punya rumah. Yang punya rumah juga. Mana ada orang setega kayak gitu kalau mau ninggalin orang yang udah berjuang sama kita. Ya, jadi Agus memang minta tolong dan kita ucapkan terima kasih buat Wawa dan keluarga. Wawa ini yang bantu Agus dan anak-anaknya bantu Agus. Bantu. Mereka ramah, Semua mereka menolong. menolong semua. Walaupun di tempat yang sempit, Agus merasa sebagai keluarga mereka. Iya betul. Nah, itu. Jadi pemirsa, bahwa kehadiran Wawa ini bukan benalu. Wawa ini adalah penolong buat Agus. Agus bisa saja ditempati di apartemen. Saat ini kalau Agus ditempatin di apartemen berdua aja dengan istri Agus sanggup nggak? Kalau sanggupnya sanggup aja sih, cuman kan bahwa tuh harus dampingin Agus terus gitu, karena dia kan Agus gitu. Tapi kalau memang udah Kalau terpaksa sekali ya. Tapi Wawa memang mau rencana meninggalkan Agus. Nah. Enggak sih, memang saya udah janji sama Agus sampai Agus benar-benar sembuh saya akan terus dampingin. Kalau lepas Agus sudah sembuh ya
jalan Agus punya jalan sendiri, rencana sendiri, hidup sendiri. Benar Wak ya? Benar itu Wak ya. Kita pegang tuh kata-katanya Wak sekarang ya. Sampai selesai tuh ya, sampai selesai. Kita lihat tuh ya. Dengan kejadian ini Ton ya, kita berharap sih ya, mudah-mudahan sih dana yang 1,2 M tidak dikasih tuh ke dari Teknopi ke Agus ya. Mudah-mudahan tidak dikasih atau dititipkan kemana lah gitu ya. Atau dikembalikan kepada donatur ya. Kita saksikan. Ini untuk sementara aja pemirsa. Mungkin kalau Agus sudah kuat, walaupun matanya nggak bisa sembuh lagi nanti, ataupun bisa, hubungan silaturahmi tetap. Hanya saja mungkin Agus bisa lebih mandiri ya, mungkin gitu ya Gus. Oke, teman-teman semua, menyangkut masalah uang ya, tolong jangan diejek-ejek Agus. Jangan. Nggak ada yang ngejek Bang. Kenapa? Uang itu Ya, ada di nggak ada yang ngejek Bang. Jangan lagi Nggak ada yang dipermalukan Agus. dipermalukan. Karena semua teman-teman itu taunya uang Agus ini habis kayak warisan. Tidak. Nggak ada. Nopi aja di TV hanya ngomong 1,4 M lebih, kurang lebih. Mungkin kurang. Uang di dia 1,3. Jadi Agus sekarang ditolak oleh BPJS. Iya. Rumah Sakit Cipto. Harus dananya dibayar. Mana bonnya hari ini? Kita lihat. Ya, supaya pemirsa jangan pikir gratis. Iya. Bayar juga gitu. Itu kemarin hanya proses waktu, hanya terlalu cepat Nopi emosi. Terlalu cepat yayasan emosi sama Agus. Nggak bisa dibicarakan. Orang normal aja pembukuan bisa akhir bulan, ini baru 6 hari aja udah ngamuk. Mengamuknya nggak ketolongan. Yang dipersoalkan kemarin, karena yang dipersoalkan kemarin itu bukan terkait dengan laporan untuk rumah sakit Bang ya. Tapi setelah dicek itu ternyata ada dana yang ditransfer ke Wawa begitu. Maunya Teknopi, kenapa Teknopi mengambil sikap seperti itu kemarin? Karena ada itu transferan ke bukan untuk pengobatan begitu ya. Dan sering juga disampaikan kalau ada sisa nanti ya, tapi fokus di pengobatan dulu begitu. Tapi kalau ada sisanya nanti terserah Agus mau apain itu. Yang penting fokus dulu, karena kan dalam penyampaian sebelumnya kan sudah jelas ya. Kalaupun ini sering berubah-ubah dalam mulut yang sama begitu ya. Yang kadang mengatakan Agus bisa ngelihat gitu. Mulut ini sampaikan juga sekarang ini ndak bisa diobati, sudah 99% ndak bisa diobati di mulut yang sama begitu ya. Jadi bukan persoalan sekarang cepat diaudit, bukan, tapi ada transferan yang besar itu. Kalau sekitar 90-an juta itu kan angka yang besar gitu, dan ditransfer ke orang yang tidak jelas. Ini yang dipermasalahkan Bang. Pahamilah sedikit ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa tunjukkan lagi. Itu tadi bayar pakai uang pribadi, bukan pakai uang donasi apa gimana Bang? Tadi yang bayar Krisna ya? Ya, Pak. Tadi Krisna yang bayar melalui Gigi. Udah coba sempat hubungi Novi terkait itu, kan dia bilang bahwa Jadi dia gini, mau ini Bang. jadi itu hanya permainan mereka saja. Dengan mereka mengambil uang itu adalah merupakan satu itikat yang tidak baik, itikat buruk. Belum nyoba sih Bang. Belum Mulutnya dicoba. manis. Saya bicara sama Densi bilang kalau uang itu nanti nggak dibalikin, nanti bisa ibaratnya bisa ditebas lehernya lah kira-kira. Kalau dia Belum mau dicoba. ngejolimin Agus. Agus, tapi ada komunikasi nggak tadi sebelum berobat ke Novi gitu bahwa pengen berobat? Nggak ada. Bukan. Jadi Agus sejak Novi roadshow ke TV-TV, kemudian dia menggunakan 150 pengacara. Jadi udah nggak ada komunikasi, hanya ada surat. Suratnya, Gus, uang ini fokus untuk pengobatan, itu aja. Ya, dan kalau sudah menyadari sudah ribut berantem gini, udah nggak ada lagi istilah bagaimana kami mau datang kalau Agus nggak ngangkat telepon. Ya gimana uang di kamu, harga diri. Aduh Ya, pemirsa, Bang. uang kalian tuh di Novi. Jadi jangan lagi bilang Agus sombong, Agus nggak butuh uang itu, Agus butuh uang itu. Makanya itu kita lagi perjuangkan. Makanya kita laporin di peras. Kita takutin. Aduh. Kalau kita main ambil nggak akan ada. Yang ada kita dipermalukan. Kemarin ngomong ini udah bukan hak Agus, karena Agus sudah menyerahkan sukarela. Tapi bukti yang kita dapat itu ditakut-takutin, baik teror telepon maupun ada bukti WA. Dan di TV kelihatan Agus kenapa kemarin sampai bersujud-sujud kaki di muka Novi.
Udahlah Gus, ini sebenarnya permasalahan simple Gus ya. Kalau kamu harapin sekarang Teh Nopi ngunjungi kamu itu kan ini kan kebalik Gus ya. Kamu sekarang datengin misalnya Bang Farhad Abbas gitu kan, datengin tuh untuk meminta bantuan. Apa susahnya sih Gus? Nanti dulu persoalin harga diri Gus ya. Apa susahnya sekarang datengin Teh Nopi minta maaf di situ dan kayaknya harga dirimu akan terbayar dengan nilai 1,3 M itu akan terbayar loh Gus. Emang sekarang itu kamu punya harga diri Gus? Nggak ada harga dirimu sekarang, netizen dan sebagainya. Apapun yang statement yang kamu akan sampaikan sekarang ini akan dirujak terus oleh netizen. Apalagi nih, lihat aja ini, pasti dirujak statementmu nih yang kayak gini. Itu waktu pas di rumahnya minta maaf karena itu kesalahan apa namanya, masalah yang dia upload itu dia suruh Agus mengakuin Udah Gus, uploadnya semua itu nggak usah mojoin lagi Gus. katakan kebenaran gitu, tapi Agus kan nggak benar gitu. Udah lah Gus, gak usah mojo-mojoin lagi Gus. Dia udah Agus minta maaf. Jadi bukan Agus ini baik jahat sama orang yang tidak baik, yang baik, bukannya tidak berterima kasih. Sudah kelewatan Gus, sedikit saya pengen tahu Gus. Harga diri apa sih yang membuat kamu merasa nggak nyaman? Kan uang kamu udah diambil nih. Apa yang membuat kamu jengkel banget sama Novi sehingga dia itu jahat? Yang kalimat atau postingan-postingan seperti apa? Coba Agus jelaskan. Banyak sih posting-posting kayak gitu, maksudnya menyudutkan kita semua gitu, menyudutkan Agus, istri Agus gitu. Ya setidaknya kan dari awal juga Agus bilang gitu ya, kita setidaknya kalau hal-hal gitu jangan ke media ya, karena kan Agus sama keluarga bukan orang-orang media gitu. Nah waktu itu juga udah diselesaikan sampai 2 kali minta maaf, terakhir di Densu aku udah perjelaskan itu berkali-kali. Habis di Densu itu udah nggak usah lagi, sama Bapak Densu juga udah kasih tahu jangan lagi di sosmedin lagi gitu sama Teh Novi, tapi Teh Novi tetap aja mengupload walaupun itu komenan dari netizen kan itu tetap aja berdampak jelek ke keluarga kita gitu, seakan-akan membenarkan yang tidak benar gitu. Itu sih berkali-kali itu dilakukan gitu, padahal kan udah dikasih peringatan di podcast Densu. Itu aja sih yang buat Agus ini sedih juga gitu, kenapa kebaikan itu dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, mengiring publik menjadi jelek buat keluarga Agus. Itu sih, itu yang paling menyakitkan bagi Agus sih. Bang mungkin menanya, kemarin kan belum lama ini Teh Novi diwawancara bahwasanya sudah katanya mencoba untuk menghubungi keluarga Agus. Itu dia lakukan karena kita udah buat laporan. Harusnya kalau di laporan polisi nggak usah lagi, harus tinggal kembalikan uangnya aja. Tinggal kembalikan uangnya aja, nanti kita beritahu kemana-mana. Kalau perlu ayo ke rumah sakit, hitung. Silakan Novi dengan Gary nyatet ya berapa keluarnya. Mungkin tuh nggak akan kepake karena udah banyak di antara kita membantu Agus. Catet naik Grab berapa aplikasi, jangan orang top up untuk aplikasi tiba-tiba ejek untuk top up untuk itu. Jadi itu hanya dikelabui akal-akalan aja. Biasa, kamu mau uang nggak sini kalau datang gitu. Kalau dijawab mau, habis tuh nggak datang pagi, datangnya malam, terbalik-balik. Kalau ditelepon balik, habis. Ditelepon tadi, ya orang ada sibuknya. Jadi daripada berdebat, kenapa kita laporkan? Karena uang itu diambil. Ya sekarang di situ ada apa? Di meja dapur itu ada kertas bahwa yang minta nomor rekening itu di meja yang fotokopian 2 lembar. Nah jadi kami ingin membuktikan bahwa Agus ini bukan menyeludupkan nomor rekening, diminta. Jadi yang punya podcast ini adalah ini kan jelas, halo, ini Levi Densu, minta nomor rekeningnya ya buat dicantum menu. Yang minta siapa nih? Ketat, Elmi. Bang aja nih agak atasan. Ya, udah paham kan?
Lalu kiri kan? Bentar kan? Ya, kiri. Kanan kak, kanan. Gantian kanan. Ya udah paham kan teman-teman kan? Nah, bawah sudah. Ini sih semakin keruh suasana Gus ya. Saya kira kemarin dengan tangisanmu itu mengingatkan Teh Nopi itu untuk menyadarkanmu begitu ya. Ternyata ini semakin memperkeruh. Lihat aja Gus ya. Sebegitu ini selesai ya videomu ini dilihat tonton banyak orang, habis dirujak lagi kamu. Yakin saya. Ya, yakin Gus. Ini ada yang live ya? Iya. Hah? Ada Bang. Oke. Ya, kami juga di samping itu kalau buat yang live itu kita salah satu calon Bupati Kolaka Timur kita buat laporan pidana atas dugaan penipuan tapi dipanggil nggak datang. Semoga datang, itu aja pesan buat saya buat yang live. Oke, kami lanjutkan. Kami mengatakan bahwa Nopi kalau punya etikat baik bukan berdandan bersolek terus ngomong-ngomongin ingin baik Agus nggak bisa dihubungi. Dia itu hanya datang pada saat sekali doang, habis itu nggak pernah datang lagi. Datang pun hanya mempermalukan Agus dan keluarga. Nah, kalau Agus sekarang dikatakan tidak memanfaatkan uang itu, justru kan gini logikanya, kenapa kita laporkan orang? Karena kita anggap orang itu melanggar hukum. Nah, bukan kalau sudah melaporkan orang terus masih minta uang sama dia, ya pasti kan nggak bagus gitu. Karena kita anggap itu perolehan uang itu dari hal yang kita laporkan tidak benar. Kecuali dia kembalikan ke rekening Agus atau dia transfer ke rekening Agus, baru dia bilang itu uangnya udah kami kirim, tinggal laporkan. Nah, itu berbeda. Ya Gus, kira-kira ada pernah dapat uang lagi dari Novi? Belum. Belum pernah ya? Jadi sekarang bukannya mengurus Agus, malah capek mencari pembenaran. Dan ternyata Gus gini Gus, dia pernah melakukan donasi 2 hari saya dapat uang buat kamu yang 35 juta itu. Itu yang diserahkan ke kamu. Karena kurang donasinya, makanya dia minta bantuan si kau-kau, si Siri dari Makassar podcast untuk mengumumkan nomor rekeningmu, membantu seikhlasnya. Akhirnya dari sedikit jadi bukit, uangmu 1,4 M. Uangmu inilah yang dijamin katanya kalau diambil sama Novi akan diganti sama siapa? Silakan cerita. Kalau itu uang dipakai nggak dikasih ke Agus, siapa yang mau menggantikan uang itu buat Agus? Nah, karena dianggap itu Densi ini mengatakan bahwa Agus punya uang kan, haknya Agus kan, betul. Jadi kalau sudah yang punya podcast yang mempublikasikan berita ini mengatakan itu uang Agus, kenapa lagi yayasan menahan? Saya baca kok WA-nya, Teh nanti pakai nomor rekeningmu, iya makasih. Jadi nggak ada perjanjian, nggak ada apa-apa di situ. Justru mungkin yayasan berterima kasih, alhamdulillah makan gede nih nanti, ternyata bukan kecolongan, kena prank. Karena niat masyarakat membantu langsung ke rekening Agus lebih besar daripada kepercayaan masyarakat terhadap yayasan. Mungkin selama ini orang gila maupun anak balita nggak bisa komplain, tapi Agus sangat selektif dan teliti penggunaan uang itu. Ini dituduh ambil emas, dituduh beli handphone mahal, beli emas, masih beritanya pun postingan tetap nggak pernah diturunkan. Tapi udah kita luruskan ya. Apalagi pertanyaan? Nah begitu Smeton ya, mudah-mudahan sih ya. Tapi saya yakin juga setelah ini dirujak kembali Gus. Kemarin diharapkan sih dengan apa yang terjadi padanya itu, pada si Agus ini seharusnya cepatnya lah menghubungi Teh Nopi begitu. Terlepas bagaimanapun status uang itu kan itu dari donatur ya, nyumbang gitu ya, nyumbang atas peran Teh Nopi dan Densu.
Jadi kalau ada disampaikan bahwa itu milik Agus ya dalam status untuk pengobatan begitu ya. Dalam satu pengobatan. Tapi entah kenapa kok Agus ini gimana blunder lagi kamu Gus nih. Mudah-mudahan sih kalau ini sih. Jadi kesimpulannya sekarang sih ya mudah-mudahan sih tidak dikasih lah sekali-kali gitu. Diserahkan di mana lah gitu uangnya kan. Mudah-mudahan ya. Yang setuju dengan saya tulis di kolom komentar. Ya segitu aja teman-teman ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang si Agus begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.